Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Lukiana, biasa dipanggil Dina. Nah, sebelum mengawali video ini, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang chapter 2. Tapi kita akan membahas goal yang kedua. Nah, goal yang kedua ini adalah to agree or disagree with a suggestion or an idea. Kira-kira kalian sudah terpikirkan belum? Agree and disagree itu seperti apa sih? Nah, jadi agree or disagree itu artinya adalah untuk menyetujui dan tidak menyetujui sesuatu. Kalian pasti pernah kan tidak menyetujui pendapat dari orang lain. Seperti contoh begini, teman kalian menyatakan bahwa dia menyukai warna merah, tapi kalian berbeda, kalian menyukai warna hitam. Maka kalian akan tidak menyetujui kalimat dia ketika dia mengatakan bahwa dia menyukai warna merah. Contohnya seperti ini kalimatnya, saya suka warna merah gitu, karena merah itu merona warnanya. Nah, kemudian kalian memiliki pemikiran yang berbeda. Maka, kalian akan menyatakan seperti ini. Menurut saya, warna yang indah itu hitam. Karena hitam itu netral, sedangkan warna merah akan terlihat mencolok. Seperti itu. Jadi, seperti ketika kalian tidak menyetujui sesuatu, itu kalian akan menyanggah pendapat tersebut dengan memberikan pendapat kalian. Nah, di sini agree and disagree itu menggunakan beberapa kata. Ketika kalian menyatakan bahwa kalian itu menyetujui sesuatu, maka kalian dapat menggunakan kata I agree with bla bla bla, atau bisa juga you are right gitu kan. Ketika seseorang menyatakan pendapat kemudian kamu setuju, maka kamu bisa menggunakan kata you are right, atau kamu bisa menggunakan kata I agree with you, seperti itu. Nah, jika kalian tidak menyetujuinya, maka kalian bisa menggunakan I absolutely disagree with you, atau I disagree with you, atau kalian bisa menggunakan kata you are wrong, that's wrong, seperti itu. Nah, jadi di sini ada contoh kalimat tentang agree and disagree. Contoh yang pertama, Hannah said that Hamid is handsome, but I think that is wrong. Hamid is sweet but handsome. Not handsome, I mean. Nah, jadi Hannah mengatakan bahwa Hamid itu tampan atau ganteng. Tapi menurut saya itu salah. Hamid itu manis, tidak tampan gitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara saya dengan Hana, seperti itu. Nah, Hana tidak menyetujui pendapat Hamid, sehingga Hana menggunakan kata I think that is wrong, seperti itu. Nah, dari contoh yang kedua, Yulianto is smart boy and all of friends agree with it. Jadi salah seorang itu mengatakan bahwa Yulianto itu pria yang pandai. Kemudian teman-temannya setuju dengan hal itu. Itu berarti teman-temannya itu setuju bahwa Yulianto adalah pria yang pandai. Begitu. Nah, yang ketiga, I like coffee because it is sweet. But Raka says that he disagree with me. He thinks that coffee is bitter. Jadi, artinya saya suka kopi karena kopi itu manis. Tapi Raka mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan saya. Menurut dia, kopi itu pahit. Gitu. Jadi, Raka mengatakan bahwa kopi itu pahit, sedangkan saya mengatakan bahwa kopi itu manis. Maka Raka tidak setuju dengan pendapat saya yang mengatakan bahwa kopi itu manis. Gitu. Nah,
Kemudian, contoh saran yang disertai tanggapan. Ini contoh dari materi yang sebelumnya, kemudian digabungkan dengan materi yang sekarang, cara penggunaannya seperti apa, jadi digabungkan seperti contoh yang ini. Ada percakapan antara Ricky dengan Yana. Ricky berkata seperti ini, "We should study hard this weekend so that we can pass the examination well." Jadi Ricky mengatakan bahwa kita seharusnya belajar dengan giat di akhir pekan ini sehingga kita bisa melewati atau melalui ujian dengan baik. Nah, kemudian Yana menjawab, "Are you sure? Apakah kamu yakin?" "I disagree with you." Saya tidak setuju denganmu. "I will pass my weekend by playing some game in order to have some refreshing for my brain. Jadi, Yana ini mengatakan, saya akan melewati akhir pekan saya dengan bermain game supaya mendapatkan refresh gitu. Supaya otak saya refresh atau istilahnya ada refreshing supaya otaknya itu tidak diforsir begitu. Jadi maksud Yana itu, Yana tidak setuju dengan pendapat Ricky bahwa kita harus belajar dengan giat di akhir minggu ini. Gitu. Nah, di sini setelah ini ya, jika ada pertanyaan, maka silakan menanyakan gitu. Tapi sepertinya kalian tidak bisa menanyakan, hanya bisa komentar di kolom YouTube ya, seperti itu. Jadi tugasnya adalah, kita langsung menuju ke tugas ya. Tugasnya adalah saya meminta kalian untuk membuat mini dialog. Tetap mini dialog ya, mini dialog, kemudian tulis di Microsoft Word. Nah, setelah itu kalian baca mini dialog buatan kalian itu dengan record di HP kalian. Nah, setelah itu kirimkan atau simpan dua file tersebut, file Word dan file record itu ke Google Drive. Kemudian linknya, link dari Google Drive kalian itu kirim ke saya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi kali ini sekian dulu. Oh iya, kita review ya. Disagree adalah apa ayo? Disagree itu tidak setuju. Nah, kalau agree itu setuju. Jadi jangan lupa kalau kalian ingin menyetujui sesuatu, pakai kata agree atau kata yang mengungkapkan rasa setuju kalian. Seperti itu. Kalau kalian tidak setuju berarti disagree atau kata yang mengandung kalimat tidak menyetujui sesuatu. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk direview kembali di rumah untuk selalu dipelajari terus-menerus karena suatu saat pasti akan berguna untuk kalian. Nah, jadi materi kali ini sekian.